Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Minggu Paskah yang kedua hari ini. Banyak orang merasa takut dengan yang namanya kematian. Apakah benar bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya? Apakah benar bahwa apa yang kita kerjakan itu sia-sia? Oh, tentu tidak bagi orang yang percaya atau beriman kepada Kristus. Kita bersyukur kepada Allah karena ada kebangkitan. Maut dikalahkan. Ini berita yang menggembirakan. Rasul Paulus bahkan mau meninggalkan segala sesuatu untuk berita ini. Rasul Paulus menemukan bahwa kebangkitan adalah inti berita Injil. Berita sukacita yang dinanti-nantikan semua orang. Bahwa maut bisa dikalahkan dan manusia tidak lagi terjebak dalam kesia-siaan. Rasul Paulus bisa memiliki keberanian menantang maut bukan karena nekat, tetapi oleh hikmat kebangkitan. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus bangkitlah." Sudah, pujian ini akan mengantarkan kita masuk dalam ibadah kita. Syukur di pagi hari ini bersama dengan umat-Mu boleh merayakan iman karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, terima kasih untuk kehadiran dalam ibadah raya kita minggu pagi ini. Bapak Pendeta Rukito, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya nanti. Bapak Pendeta didampingi oleh Ibu dan 2 majelis. Ya, kami mohon untuk Ibu Rukito dan Bapak Ibu majelisnya untuk berdiri. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Demikian pula kami mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kami dari jemaat gereja yang lain yang juga berkesempatan untuk beribadah raya minggu ini bersama kami di GKMI Bangsri. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saksi Kristus adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Namun dalam kenyataannya tidak mudah untuk melakukannya. Terlebih ketika kehidupan yang dijalani sedang menghadapi pergumulan dan beban hidup yang menekan, yang tak kunjung usai dan tidak menemukan jalan keluar. Kecemasan, ketakutan, keraguan, kekecewaan, penyesalan mulai menyelinap dalam hati dan ada rasa enggan, meski hanya sekedar untuk berbagi, bahkan bersaksi. Hal inilah yang terjadi dan dirasakan dalam perjalanan kehidupan para murid Yesus. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membawa sukacita dan semangat baru. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Allah sangat mengasihi kita. Kita semua diutus membawa kasih dan damai sejahtera itu bagi semua orang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kebangkitan itu seperti apa ya? Apakah akan seperti anak-anak yang polos itu? Ataukah seperti rupa kita saat terakhir sebelum kita meninggal dunia? Atau seperti waktu kita berumur 30-an? Pertanyaan ini juga muncul dalam diskusi kita di hari Kamis malam GKMI Anugerah Rayon Kembangan dalam Bible Talk. Itulah juga adalah pertanyaan yang kerap kita dengar. Kita ingin tahu bagaimana wajah dan tubuh kita saat mengenakan tubuh kemuliaan nanti. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai tubuh kebangkitan ini? Rasul Paulus menggambarkannya seperti benih yang ditaburkan. Benih itu mati lalu muncul tunas atau tubuh yang baru. Lebih lanjut Paulus mengatakan ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Rasul Paulus mengatakan dengan benih. Benih itu adalah biji yang belum tumbuh. Bapak Ibu perhatikan biji, ada dua bagian penting di situ. Bagian yang kecil sekali berwarna putih itulah embrio. Bagian yang besar itu akan hancur. Kehancuran itu memberikan sari makanan untuk embrio yang kecil itu tumbuh. Itulah kehidupan. Dia tumbuh dan akan bermanfaat bagi yang lain. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rokito. Kita persiapkan dengan pujian sebab Dia hidup. Yeah.
Untuk menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan sarapan pagi firman-Mu. Tuhan menyertai kami dalam Roh Kudus, sehingga kami dikenyangkan, kehidupan kami menjadi sehat, dan rohani kami terus bertumbuh. Terima kasih apa yang sudah Engkau sediakan. Berkati kami semua bersama dengan hamba-Mu untuk menerima firman-Mu dengan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang membawa Alkitab, kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 20, ayat 9 kita akan membaca sampai ayat 25. Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Jadi nyebrang perikop supaya nanti kita bisa memahami seluruh tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas 11 ayat 28 dikatakan, "Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan dipandu tema Kristus bangkit memberi kuasa kepada kita menyatakan kasih-Nya. Kristus bangkit memberi kuasa kepada kita menyatakan kasih-Nya. Hari ini sebenarnya kita sedang berbicara, sedang menerima pengajaran berkaitan dengan pengutusan. Berkaitan dengan ia sudah bangkit, dia sudah hidup, lalu ketemu dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya bergembira, lalu mereka diutus. Nah, mari kita lihat polanya kembali sebenarnya. Pola yang sudah ada adalah diteguhkan damai sejahteranya. Kalau pola Yohanes ini, diteguhkan damai sejahteranya, lalu diutus, pergi keluar ke tengah masyarakat, lalu yang ketiga diperlengkapi dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa. Nah, supaya tidak terlalu panjang, nanti kalau mau panjang biar nanti tak tinggal di sini, biar Bu Pendeta yang ngopi kalau misalkan mau ada yang memerlukan.
secara lengkap. Nah, sebelumnya saya berikan catatan bahwa apa yang tadi sudah disampaikan liturgos itu terjadi di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Yaitu bahwa nyata ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohaniah, ada tubuh duniawi dan ada tubuh surgawi. Kita ini masih mengenakan tubuh alamiah atau tubuh duniawi itu, sementara pada waktu itu para murid melihat Kristus mengenakan tubuh surgawi yang sudah sempurna. Sehingga bisa keluar masuk, bisa menampakkan diri, bisa menghilang menurut kehendaknya. Hanya yang perlu kita ketahui adalah rupa Yesus. Saya tidak berani mengatakan wujud karena rupa dengan wujud beda. Rupa Yesus ya masih sama seperti ketika murid-murid bersama dengan Yesus, melihat Yesus, hidup bergaul dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hantu itu tidak punya daging dan tulang, tapi aku punya daging dan tulang. Sama seperti kita, hanya dia sudah mengenakan tubuh, daging dan tulang itu secara surgawi, sehingga seperti itu keadaannya. Nah, itu pemahaman saya berikan catatan di awal supaya melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh liturgos seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat seterusnya. Di dalam teks kita ini, Tuhan Yesus ketika datang, pertama kali dia menyapa, memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Jawa sering disebutkan bagio kowe, yang kalau diterjemahkan letterlek, berbahagialah kamu. Mengapa Tuhan berkata berbahagialah kamu? Karena kamu melihat dan menyaksikan dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kemudian diulangi lagi kata itu, damai sejahtera bagi kamu. Dan berkaitan dengan pengutusannya, berkaitan dengan memperlengkapinya. Mari kita melihat ada dua bagian yang saya sampaikan berkaitan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini kepada kita semua. Dia telah bangkit untuk meneguhkan damai sejahtera di hati para murid dan juga di hati kita, mengajar dan mengutus para murid untuk melakukan kehendaknya. Saya ulangi lagi bahwa dia telah bangkit, meneguhkan damai sejahtera di dalam hati kita dan mengajar kita serta mengutus kita untuk melakukan kehendaknya. Dan pada bagian ini berbicara tentang hal yang khusus, yaitu apa? Seperti yang telah dinyatakan bahwa terimalah Roh Kudus, lalu apa yang engkau tetapkan akan ditetapkan, kalau engkau mengampuni dosanya diampuni, kalau dosanya tetap ada. Nah, nanti kita lihat teksnya secara lengkap. Sekarang kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus memberi kuasa kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya itu yang pertama, itu di dalam persekutuan kita. Dan kita sudah melakukannya, kita sudah merasakannya, dan kita akan terus melakukannya. Yaitu yang pertama membangun persekutuan di dalam kasih Kristus. Bagian yang pertama, di poin yang pertama ini, bagian 1 adalah saling menghibur dan menguatkan. Ada di teks ini. Ya, sikap dan tindakan itu dilakukan dan dialami oleh 10 murid. Karena Yudas sudah bunuh diri dan yang satu belum digantikan, baru nanti dalam peristiwa berikutnya. Sementara di bagian yang berikutnya Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka, nanti kita akan bahas tersendiri. 10 murid ini berkumpul bersama dengan beberapa orang yang masih setia sampai akhir kepada Kristus, sampai hari kematiannya itu, berkumpul di sana. Kita ini secara alami sebenarnya menikmati itu. Apa? Menikmati cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sesusah apapun, seberat apapun beban kita, sebenarnya kita ini secara alami punya.
Sehingga kalau misalnya ada saudara kita yang kesusahan, kita segera dapat mengungkapkan rasa empati itu kepadanya. Bahkan kalau misalkan pada hari H kita tidak sempat, itu loh hari lain kita bisa datang. Mohon maaf, baru sekarang saya datang, kemarin masih di luar kota misalnya begitu. Nah, mari kita lihat di sana. 10 murid ini berkumpul untuk saling menghibur dan saling menguatkan. Lalu seperti yang tadi disampaikan liturgus bahwa ada diskusi di antara mereka, ada percakapan. Bukan duduk diam lalu merenung, enggak gitu, ada percakapan. Mempercakapkan tentang peristiwa 3 hari yang lalu, Jumat itu. Yang kita kenal dengan Jumat Agung. Lalu dalam peristiwa itu sampai berita tadi pagi sekali. Pengikut-pengikut setia, beberapa ibu, beberapa perempuan, dan harus kita akui perempuan-perempuan, ibu-ibu itu lebih setia. Baca Alkitabnya lebih setia ibu-ibu daripada bapak-bapak termasuk saya. Nah, mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, aku sudah melihat Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang hanya 3-4 hari itu bagi mereka sangat menguras emosi dan sangat melelahkan. Kita yang pernah dedepi, menghadapi, mendampingi keluarga yang sakit di rumah sakit atau di rumah dalam kondisi yang kita lihat, kita anggap berat, itu bukan perjuangan yang gampang. Itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dan para murid, mereka berkumpul untuk saling menguatkan. Nah, yang mereka lakukan ini sebenarnya menggenapi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yang menyatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini kok ayatnya saya lupa nih, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34, nanti silakan dicek tapi saya masih ingat benar. Nah, jadi kita juga dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kebetulan saya diantar oleh Pak Petra, ketua majelis, dan saya dengan dia, walaupun tidak ada kesepakatan seperti Daud dan Yonatan itu, tapi kami memahami tentang apa? Bahwa tidak semua yang berkaitan dengan hal itu di jemaat, itu tidak semua tanggung jawab pendeta. Tadi saya senang sekali dibacakan kembali, kita diingatkan oleh pengumuman berkaitan dengan penjaringan untuk pemilihan diaken dan penatua dan diaken. Disebutkan di sana bersama dengan gembala ini, bersama dengan gini. Artinya bersama-sama. Kita ini kepemimpinan kolektif dan pelayanannya juga kolektif. Siapa saja bisa melayani. Kami juga sadar bahwa kadang itu nek ada sesuatu pendeta itu di tempat saya, tidak tahu di tempat ini, mudah-mudahan tidak seperti di sana. Pertanyaannya sampai sekarang ketika saya datang tahun 98 sampai sekarang, itu kalau saya maupun calon pendeta kemarin sudah laporan, Pak, kok di sini pertanyaannya aneh. Wonten kersa menapa nggih, Pak? Ada apa, Pak? Seolah-olah nek diparani pendeta itu salah gitu. Itu konteks Jawa di kami seperti itu. Nah, mari kita lihat, kita semua dipanggil untuk saling mengasihi dan saling menghibur satu dengan yang lain. Lalu dikatakan juga untuk menggenapi bahwa Tuhan berkata, dengan demikian, maka dunia ini akan tahu bahwa kamu benar-benar muridku. Semua ada di teks Injil Yohanes. Yang kedua, sekarang kita akan melihat. Bagian yang pertama, membangun persekutuan dalam mengasihi Kristus. Yang pertama tadi saling menghibur dan saling menguatkan. Yang kedua, mencari saudara yang bergulat dalam masalah. Masalah itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Masalah itu bukan berkaitan dengan perjodohan anak. Masalah itu bukan masalah golek sekolah, tapi juga berkaitan dengan rasa damai sejahtera tadi, sehingga Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, mari kita melihat sekarang. Saya tadi loncat perikopnya.
ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini fakta, dari dulu 12 murid itu ada yang begitu situasinya. Sampai sekarang gereja itu, yang disebut orang-orang kudus itu, situasinya masih sama seperti itu. Mungkin sampai Tuhan datang kembali, ya situasinya seperti itu. Ada saja orang yang mengalami situasi yang berat di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya di mana Thomas bersembunyi? Karena semua takut untuk kepada orang Yahudi, Thomas juga takut. Di mana Thomas? Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Thomas bersembunyi. Mereka keluar dari persekutuan itu, dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dia mengalami ketakutan, masih sedih tentang Yesus yang mati disalibkan itu, gurunya yang dihormati, yang dikasihinya. Sementara minggu pagi ada berita bahwa dia bangkit kembali, tapi dia belum melihat dan belum menyaksikan apa-apa, yang cerita juga belum dia temui. Kita bisa membayangkan betapa bingungnya Thomas mendengar segala sesuatu itu. Sama seperti kita kadang hari-hari ini dibingungkan oleh begitu banyak yang kita dengar. Sehingga tadi juga diingatkan kembali kepada kita, gembala, penatua, dan diaken memperhatikan, mengawasi pengajaran-pengajaran baik di dalam persekutuan maupun di luar persekutuan, yang masuk bisa mempengaruhi gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, malam itu ketika 10 murid bersama dengan orang-orang yang masih setia itu melihat bahwa Thomas tidak ada dan mereka tidak tahu di mana tempatnya. Mungkin saling tanya satu dengan yang lain, ada yang pernah lihat di mana? Enggak. Mereka pasti sepakat dalam kasih Kristus, mereka sepakat besok kita akan cari dia. Tidak berkata, Pak Petrus, tolong ya Pak, besok dicari Pak. Kelihatannya Thomas dekat dengan jenengan, Pak. Enggak gitu. Saya yakin mereka sepakat, mereka akan cari di mana Thomas berada. Dan ketika ketemu, kalau yang 10 murid tadi bersama-sama dengan dia, mereka mengatakan, kami sudah melihat Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Kebingungan Thomas diungkapkan puncaknya. Saya membayangkan apa yang dikatakan Thomas itu penuh emosional. Aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke sana dan melihat lambungnya dan memasukkan tanganku ke sana, sekali-kali aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dan menghadapi seperti itu gimana coba? Kita ini bisa Kristen melihat segala sesuatu yang gini, Tuhan berkata begini, Alkitab begini. Untuk mengatakan aku percaya bukan sesuatu yang mudah. Itu fakta kita, termasuk saya. Pendeta kok ngono? Saya masih manusia, masih dalam tubuh alamiah yang duniawi tadi. Itu realita. Tadi di jalan baru saya sampaikan, sebenarnya mau saya sampaikan 3 tahun yang akan datang ketika saya emeritus. Tentang apa? Pergulatan seorang gembala jemaat. Kerjasama dengan majelis, kerjasama dengan komisi, bersama-sama jemaat bertumbuh, itu bukan hal yang berat. Mendampingi jemaat yang dalam pergumulan, itu bukan hal yang berat. Yang paling berat bagi seorang gembala adalah ketika dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dan saya mengalami tidak hanya 1, 2, 3 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berkata jujur apa adanya. Saya tidak tahu Bu Pendeta pernah berkata begitu atau tidak. Saya berkata jujur apa adanya. Kenapa? Itulah hidup saya.
Oleh karena itu, ketika saya sendiri kembali menjadi duda, saya menikah lagi dan ya sebenarnya kasihan istri saya, mendampingi situasi yang dia tidak tahu. Mungkin dia juga baru mendengar hari ini saya berkata seperti itu. Nah, itu baru hal yang berkaitan dengan Thomas, mendengar hal itu. Saya yakin Petrus dan kawan-kawannya sangat terkejut, mungkin ada yang menangis. Mungkin ada yang spontan memeluk saudara Thomas ini. Memeluk dalam kasih. Benar aku sudah melihat Tuhan, percayalah. Lalu mereka kemudian juga sepakat Thomas diberikan waktu untuk menggumuli itu sendiri bersama dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk bergumul sendiri dengan Tuhan. Dan itu gaya hidupnya Thomas sendiri bergumul, diberi kesempatan padanya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa mereka tetap mengasihi, mendoakan dan menghibur Thomas di dalam kesedihan dan kebingungan rohaninya. Tapi pendampingan, kasih itu tetap dikerjakan bersama-sama. Mereka tetap bersabar untuk menunggu Thomas menemukan jawaban imannya. Jadi bagian yang pertama dari apa yang dilakukan oleh Yesus, diperintahkan oleh Yesus adalah membangun persekutuan di dalam kasih Kristus, baik di dalam saling menghibur, saling menguatkan, maupun mencari saudara, mendampingi saudara yang membutuhkan pendampingan. Sekarang bagian yang kedua. Saya dengan jujur apa adanya. Sekarang bagi saya, berkhotbah tentang kasih itu sesuatu yang berat. Menyampaikannya mudah. Pendeta itu mudah menyampaikan, tapi berat di aplikasinya. Kalau saya saja ketika belajar itu merasakan ini, sebenarnya sekarang situasinya berat. Saya membayangkan Bapak Ibu juga mengalami situasi yang sama seperti saya. Mengapa begitu? Saya mencoba memahami pada saat Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu situasinya karena memang harus diubah. Para murid dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada sesamanya. Sekarang kita ini mungkin di situasi yang seperti itu. Tadi pagi sebelum saya punya kesempatan dengan ngomong-ngomong dengan pemusik, Mas apa itu yang bagian keyboard, dan karena dia orang muda, saya sekarang sudah 57, saya sampaikan kepadanya, bagian penjenengan ke depan orang-orang muda di zaman milenial ini bukan makin mudah, tetapi makin tidak mudah. Kenapa? Saya hanya membaca sedikit, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini, saya membayangkan seperti pada saat gereja di Eropa sebelum kehancuran gereja. Apa itu? Ibadah, pengertian ibadah, abudah dari bahasa Ibrani Arami yang mengatakan itu berkaitan dengan berbakti kepada Tuhan, itu berkaitan dengan menundukkan diri dan taat kepada Tuhan untuk melakukan itu. Sekarang ibadah itu dibatasi oleh tembok gereja. Benteng terakhir dari kesaksian gereja adalah ibadah-ibadah kelompok di keluarga-keluarga. Dan pandemi yang 2 tahun ini mengubah budaya rohani gereja itu. Dan kita akan kembalikan lagi setelah semuanya berjalan normal kembali. Sekarang waktunya bukan hal yang mudah. Kenapa? Orang-orang di sekeliling kita sudah meniru gereja semuanya, mengasihi orang lain gini. Berbeda dengan ketika zaman saya dulu bertobat dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Nah, itu refleksi saya sampaikan. Saya akan baca sekali lagi teksnya ini. Damai sejahtera bagi kamu
sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi ukuran yang diberikan oleh Kristus sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Lalu mereka dihembusi oleh Tuhan dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tidak berhenti sampai situ, sekalipun titik. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Saya ulangi lagi seperti tadi, pola yang diberikan adalah diteguhkan, diutus, disertai dengan kuasa. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan bahwa aku seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Pola itu sama juga seperti di Yohanes 13 ayat 34 yang tadi sudah saya bacakan. Sebenarnya ukurannya adalah seperti aku mengasihi kamu. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saya tambahkan sedikit. Saya bergumul keras tentang persiapan kalau ada anak-anak muda yang akan menikah. Dan itu saya terapkan dalam diri saya sendiri dalam proses kehidupan sampai sekarang. Efesus pasal 5 yang berbicara tentang hai istri-istri tunduklah pada suami dan seterusnya. Lalu hai suami-suami kasihlah istrimu. Ada padanannya. Paulus mengatakan seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa artinya? Para suami termasuk saya, mari kita menyadari mengasihi istri itu ukurannya seperti Yesus mengasihi jemaat. Apa artinya? Menjadi suami atau menjadi calon suami harus punya pemahaman, rela mati untuk keluarganya. Istri-istri jangan bilang gitu nanti sampai rumah, rungokno ya, kayak mulu Pak Pendeta kita ngomong ngono, ndak gitu. Tapi itu ukurannya, sehingga para istri memahami, oh ternyata suami saya ditetapkan oleh Tuhan di posisi yang seperti itu. Nah sehingga saya katakan hari-hari ini tidak mudah mengaplikasikan apa yang diajarkan. Nah sekarang kita akan lebih lanjut. Jadi polanya sama dan Tuhan membuat padanannya seperti itu. Kita harus hati-hati di ayat yang ke-24 tadi. 23. Saya lihat kan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Perikop ini sebenarnya bisa menjebak kita dan kita bisa terjebak di situ dalam pemahaman. Kenapa? Penyusun Alkitab, entah tahun berapa saya lupa itu, bahwa semula tidak ada ayatnya, lalu kemudian diberi ayat. Sangat menolong kepada kita, mengingat, tetapi juga menjebak kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena seolah-olah seperti yang kita terima mengalir dari Amerika, hidup itu pilihan. Lalu dijawab oleh seorang hamba Tuhan di Indonesia, hidup itu adalah kesempatan, bukan pilihan. Saya perhatikan semua orang itu dulu waktu pengkhotbah yang dianggap lebih tinggi derajatnya mengatakan bahwa hidup itu pilihan. Semua pendeta berkata hidup itu pilihan. Padahal orang Jawa, orang Indonesia termasuk panjenengan semua, orang Timur mengatakan hidup itu anugerah, bukan pilihan. Hidup itu anugerah, pemberian yang waktu akan diambil. Nyanyian kita tadi juga begitu, pemberitaan liturgis tadi ya begitu, diberikan nanti akan diambil. Nah, kenapa saya katakan kita harus hati-hati? Kita ini di dunia cenderung dari dulu sebelum aliran ajaran mengatakan bahwa hidup itu pilihan. Sebenarnya
kita ini sudah selalu memilih. Ayat ini kalau kita tidak hati-hati, maka ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi, ketika kita dikhianati, ketika kita dijegal usaha pekerjaan kita atau jalan kita, ketika kita difitnah, emosi kita sebenarnya jujur langsung berkata begini, rasanya pertama sakit rasanya. Apalagi kalau yang ngomong, yang bersikap yang gini, orang yang semula kita hargai, kita hormati, lalu mengatakan kok tegel ya dia kepadaku. Lalu ada dua pilihan, jika engkau mengampuni, dia diampuni. Jika engkau menetapkan kesalahannya tetap ada, kesalahannya tetap ada. Maka secara jujur kita punya kecenderungan untuk memilih tidak mengampuni. Saya dulu dan lahir dari yang memang punya bakat dasar untuk pendendam dan tinggal di keluarga yang penuh dengan masalah dan itu membuat saya menjadi pendendam. Saya bersyukur bahwa saya dipulihkan sekalipun menurut saya sebenarnya terlambat, tidak dari awal. Dan ketika saya sekarang ada di sini, berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengampunan, saya harus ulangi sekali lagi kesaksian saya. Untuk bisa mengatakan, aku mengampuni kamu dan orangnya tidak ada. Saya duduk di tempat tidur, berdoa, bergumul dalam diri saya. Saya sampai ndelosor, saya sampai teriak, bengok-bengok, nangis betul. Istri saya yang sudah almarhum, waktu itu kami masih di Pati. Dia diam saja, dia di dapur masak, dibiarkan saja. Dia tidak datang menghibur apa enggak. Dia tahu karena pergumulannya itu berkaitan dengan keluarga kami yang di Pati. Saya ini saksi perpecahan Sinode GITJ, salah satunya saksi hidup, dan saya juga saksi dari sebuah rekonsiliasi gereja. Saya katakan mengampuni itu tidak mudah. Dan Tuhan sebenarnya tidak memberikan pilihan supaya kita tidak terjebak di dalam. Bapak Ibu, mari kita lihat di sekeliling kita. Kalau punya kesempatan misalkan ada berita berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan presiden, berkaitan dengan kelompok yang oposisi, garis keras itu. Sekarang ini, ketika orang sudah dicelikkan, diingatkan, lalu dengan sadar mengatakan minta maaf, apapun tujuannya dia sudah mengatakan minta maaf. Sekarang ini kata maaf sangat tidak berharga. Sehingga saya katakan sekali lagi aplikasinya tidak mudah bagi kita di zaman ini saat ini. Orang minta maaf bahkan disampaikan secara terbuka. Masih dikatakan nanti kan selesai dengan meterai 10.000. Mau dibully macam-macam. Lalu saya bertanya, ini saya sebagai orang Kristen harus bersuara apa di situasi seperti ini? Nah, mari kita lihat bahwa kembali kepada teks itu dari keseluruhan ayat 22 dan 23. Damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga Bapa, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Lalu Roh Kudus diberikan. Baru kemudian Tuhan berkata, jika engkau mengampuni orang itu dosanya diampuni. Jika tidak, dosanya tetap ada. Ini sebenarnya bukan pilihan, tetapi ini peringatan bagi kita semua. Peringatan bagi kita. Kenapa? Ya seperti tadi, kita punya kecenderungan untuk menyimpan kesalahan. Kita punya kecenderungan untuk membuli. Kita punya kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Kita punya kecenderungan untuk membela diri. Kita punya kecenderungan untuk menghakimi, dia yang salah bukan saya. Ada kecenderungan untuk tidak mau mengampuni.
Kalau kita temukan polanya seperti tadi, kita diteguhkan sekalipun sakit rasanya. Tuhan meneguhkan, kamu bisa sembuh, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa berakar dengan kuat kembali. Kalau engkau harus mengampuni, ampuni. Kalau engkau harus meminta maaf, minta maaf. Kalau engkau harus mengakui dengan jujur, akui. Kalau engkau harus menerima dia kembali, terimalah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan itu akan memimpin kita. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 yang berbicara tentang Roh Kudus, Roh penghibur atau penghibur, Roh kebenaran. Karena dikatakan bahwa di sana dia akan mengajarkan kepada kamu apa yang sudah kukatakan kepadamu, yang kuajarkan kepadamu, dan mengingatkan semua yang telah kukatakan. Kita semua sudah diberi, kita semua sudah dituntun, kita sudah dipimpin, kita sudah diteguhkan, dikuatkan. Roh Kudus memimpin kita untuk mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Lalu kita juga diingatkan, loncat ke Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22, pengajaran tentang pengampunan. Saya akan bacakan lengkap saja kutipannya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, bukan orang lain ya, mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Jawab Yesus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 77. Sampai 70 kali, 7 kali. Kata kalinya 2 kali loh ya. Hati-hati jangan terjebak, wah hanya 490 berapa begitu ya. Tapi bukan itu ukurannya, bukan persoalan matematika. Kata kali 2 kali, 70 kali, 7 kali. Nah, saya tidak tahu berapa kuadratnya, tapi itulah yang diingatkan. Kita harus ingat, kepada orang yang sama, mungkin juga di hari yang sama. Lalu kita batin wong iki kok sok ndableke ngono gitu. Orang yang sama 7 kali dia bersalah. Apakah aku harus mengampuni juga 7 kali? Kata 7 kali itu sebenarnya ada di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kisah hidupnya Lameh. Kalau Lameh dilukai 1 kali, maka akan membalaskan 7 kali. Yesus membalik apa yang dikatakan oleh Lameh itu dengan kasihnya. Nah, seterusnya, para murid pada waktu itu juga sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 dalam kisah perempuan yang berzina. Yesus ditempatkan sebagai hakim. Semua orang Yahudi, pemimpin-pemimpin dan di belakangnya itu siap nggemboli watu semua. Tidak hanya satu, jadi jubahnya itu sae gede-gede mungkin gitu, nganggo watu, atau tangannya ditaruh di dalam, bawa watu semua. Begitu Yesus berkata, bunuh, maka mereka akan bersorak-sorai, bergembira, wah pesta pora. Tapi Yesus tidak begitu. Para murid melihat yang dilakukan Yesus, sehingga dia berkata,
Hendaklah engkau saling mengasihi dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, seperti yang kau lihat pada Kristus. Nah, begini, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa? Dia yang pertama kali melempari perempuan ini. Lalu Yesus kembali nulis dan sebagainya. Lalu satu demi satu semua keluar. Tinggal dia dan perempuan itu, dan para murid melihat hal itu. Jadi kalau Yesus mengajarkan kepada kita hari ini setelah dia bangkit, itu bukan hal baru. Dia sudah mengajar sebelumnya, Yohanes pasal 13 sebelum dia disalibkan, dan dia sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya pada pasal 8 Injil Yohanes. Artinya, kasih itu seperti yang dilakukan Kristus. Mengampuni dan membiarkan perempuan itu hidup, tetap hidup untuk melanjutkan kehidupan yang diperbaharui dengan pesan, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Di situ kita baru bisa berbicara bahwa Allah punya pilihan, Kristus punya pilihan, dan memberi kesempatan yang kedua kali, memperbaharui. Kalau orang ini bersalah 7 kali, dia punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya lagi beribu-ribu kali ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Alkitab, firman Tuhan sudah mengajar kita demikian, akankah kita menyembunyikan hal yang tidak patut kita sembunyikan? Menyimpan hal yang tidak menguntungkan bagi kita kalau kita simpan. Sakit hati, luka, tinggi hati, dan yang lain-lain. Semua fakta sudah ditunjukkan. Bangkitlah, kerjakan keselamatanmu sampai akhir. Kalau berbicara tema ini, bangkitlah, kerjakan kasihmu sampai akhir. Bangkitlah, ampuni orang itu sampai selesai, sesempurnanya, dan terima kembali sebagaimana adanya. Pak Petra adalah saksi rekonsiliasi saya secara pribadi di sidang raya tahun 2002 kalau tidak salah. Atau 2000 berapa gitu. Lupa saya, nanti Pak Petra bisa mengingatkan. Bukan hanya rekonsiliasi organisasi, tapi saya merasakannya. Karena ketua majelis yang waktu itu tanda tangan pemecatan saya ada di sana. Saya tunggu dia nunggu saya. Selesai semua acara, semua selesai. Saya tidak peduli dengan siapapun juga di sekeliling saya. Saya jalan ke dia jalan ke saya. Saya peluk dia peluk saya kenceng sekali, seperti bapak dengan anak. Saya katakan, Pak, aku minta maaf. Ora Mas, aku sing salah Mas, aku Pak. Pak mbek anak calon pendeta mbek mantan calon pendeta mbek ketua majelis di gereja yang dulu saya layani yang menandatangani pemecatan saya itu. Selesai berrekonsiliasi. Kami saling mengaku salah. Maka saya katakan, kalau ada yang mengatakan gampang ngampura itu, saya mau berdiskusi dengan dia. Maka tadi saya katakan, untuk hal itu berdoa sambil duduk sampai ndelosor teriak-teriak, Tuhan, imanku siap, rohaniku siap, dagingku ini loh Tuhan, enggak siap, luka. Masa aku harus berkorban 2 kali? Saya sudah dilukai, saya sudah dikorbankan. Apakah saya harus mengorbankan yang kedua kali dengan mengampuni dia? Kalau hidup ini pilihan, maka kita memilih untuk tidak. Cukup sekali saya dikorbankan. Tapi roh saya mengatakan, Tuhan aku siap, aku ampuni dia. Tapi ini loh sakit rasanya. Saya kehilangan semuanya. Hanya satu yang saya minta, Tuhan semua boleh diambil, tapi istri dan anak-anak saya jangan. Nah, kalau saya bercerita tentang hal itu, saya masih bersemangat. Apalagi hari ini nanti, saudara-saudara penjenengan GITJ sesinode, nanti sore mulai sidang raya.
Dan saya kemarin diingatkan oleh teman saya bahwa Pak Rukito masih ingat waktu nangis di sidang raya. Oke, masih ingat. Elika bersejarah bagi saya. Tapi saya mau ke depan, itu sudah selesai. Karena kita harus tetap bangkit mengerjakan cinta kasih Kristus itu dalam kehidupan yang nyata sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, panjang kami mendengar apa yang menjadi tema hari ini bagi kami. Kami bersyukur atas pengajaran-Mu, teguran-Mu, keras rasanya. Tapi itu membangun hidup kami, membangun persekutuan kami, membangun hubungan kami, relasi kami dengan sesama kami yang tidak seiman dengan kami. Tapi Tuhan mengajari kami kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tak terbatas, kasih yang membuka hati untuk menerima kembali. Engkau telah mati dengan kesengsaraan yang tidak ada bandingannya. Tapi ketika Engkau bangkit, Engkau tidak membalaskan semua rasa sakit itu. Engkau mengajari kami untuk mengampuni. Engkau memberi teladan kepada kami, tindakan mengasihi, mengampuni dan menerima kembali. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Pimpin kami untuk melihat keluarga kami masing-masing, keluarga diri kami masing-masing. Bahkan kami melihat istri kami, anak-anak kami, suami kami, ibu kami, bapak kami, mbah kakung, mbah putri yang ada pada kami. Tuhan, kami juga melihat cucu-cucu kami. Hidup ini sekalipun sudah kami kerjakan dalam kasih, kadang masih ada gesekan, ada perkataan yang tidak enak didengar. Tuhan, firman-Mu membimbing kami, Roh Kudus mengajari kami untuk memulihkan semuanya. Jika itu bergantung kepada kami akan mengampuni, kami mendoakan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, jikalau kami yang bersalah, pimpin kami untuk mengakuinya, merendahkan diri dan minta maaf. Itu harus kami kerjakan dengan sungguh-sungguh tulus. Di zaman ini ketika dunia sedemikian rupa, pengampunan itu seolah-olah tidak diharapkan dan tidak berharga. Kata maaf tidak berharga lagi. Kami ada di tengah-tengah dunia ini, mengikuti panggilan Roh Kudus yang menyertai kami, terus sertai kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Teguhkan pengajaran-Mu, firman-Mu, firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ajarkan pada anak cucu kami, sehingga mereka menjadi pewaris iman kami dan pewaris aplikasi iman kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk jemaat GKMI Bangsri ini. Kami menyiapkan diri untuk masuk dalam proses pemilihan penatua dan diaken yang akan melanjutkan tugas pekerjaan penggembalaan dan pelayanan kasih bersama dengan gembala, bersama dengan kami semua, tumbuh bersama, melayani bersama, dan menyatakan kepedulian dalam kasih bersama-sama. Kami percaya gereja ini milik Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memilih dan menetapkan. Dan yang tidak terpilih punya kesempatan untuk melayani di bagian yang lain. Kami sudah belajar banyak dari Engkau dan kami akan terus mengerjakannya sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk saudara-saudara kami GITJ Sesinode. Nanti sore mereka akan bersidang sampai hari Selasa dalam sidang raya 23. Kami doakan Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami nanti terus pulang. Salam dari saudara-saudara panjenengan GITJ Sukodono ke panjenengan, damai sejahtera bagi panjenengan dalam nama Tuhan. Amin. Kembali ke liturgus. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan yang berbahagia,
Kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan kita, saya membacakan ayat nats dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kami merasakan sungguh luar biasa anugerah, kasih, berkat, penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Hari-hari hidup yang senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan saat ini kami juga datang membawa ucapan syukur kami, persembahan kami. Berkati setiap hati yang memberi, berkati setiap tangan yang memberi. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan layakkanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan dan pelayanan di tempat di mana kami hidup dan melayani. Kami berdoa, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Amin. Saya mohon untuk duduk kembali. Persembahan nanti akan kita masukkan setelah kita keluar dari dalam tempat ibadah ini melalui 2 pintu. Bapak Ibu dapat memasukkannya pada kotak-kotak yang sudah disiapkan. Thomas tidak percaya atas berita kebangkitan yang disampaikan oleh para murid. 8 hari kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama dan Thomas juga ada di situ, masih dalam suasana ketakutan, pintu terkunci rapat. Tuhan Yesus hadir di antara mereka dengan kalimat yang masih sama, dengan penuh kelembutan. Damai sejahtera bagi kamu. Secara khusus Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di situ dan taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita 100% percaya walaupun kita tidak melihat. Kita selalu berbagi beban penderitaan, berbagi pengalaman hidup, berbagi pergumulan seberat apapun. Begitu kita berbicara dalam doa, ada damai sejahtera. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita masuk dengan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru karena salib-Mu. Hidupku
Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memelihara keluarga dan rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memampukan kami untuk boleh berkarya, itu semua karena kasih dan kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Pagi hari ini di tengah-tengah rasa syukur kami ingin membawa saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh dalam masa pemulihan, kami menyerahkan Pak Hermi Janta, kami menyerahkan Bu Sindu, demikian juga Pak Rudi dan saudara-saudara kami yang lain ke dalam tangan kasih-Mu. Penuhi hatinya dengan damai sejahtera-Mu. Kami percaya pemulihan yang datangnya daripada Tuhan akan membawa sukacita bagi anak-anak-Mu. Kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan juga menyertai dan memberkati, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kelegaan dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami di tahun yang ketiga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan program-program yang sedang kami rancangkan. Biarlah apa yang kami kerjakan akan membawa pertumbuhan kehidupan kerohanian umat-Mu. Bahkan setiap kami dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan akan kasih-Mu. Kami menyerahkan panitia, penatua dan diaken yang sudah terbentuk. Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga rancangan-rancangan yang akan dibuat untuk mempersiapkan kemajelisan yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kami juga ingin serahkan untuk sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pembangunan, demikian juga untuk kegiatan MBC di bulan Juli ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap rancangan kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dengan GITC dan juga dengan JKI. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami. Taruh hikmat-Mu para pemimpin untuk mengambil keputusan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan setiap kami bersama-sama. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah satu pekan ke depan yang akan kami jalani, kami sungguh boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk Bu Kristiono yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, limpahi dengan kesehatan, berkati rumah tangga yang dibangun. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Terima kasih untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara-saudara sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.